Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Ngobras, Ngobrol Bareng Sagu Safi edisi 27. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan seringnya kita bersalawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbil Alamin. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, izinkan saya memperkenalkan diri pada kesempatan ini. Saya Mega Sri Kurnia SSI, guru mata pelajaran IPA dari SMP Negeri 6 Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menemani Bapak Ibu sebagai host dalam acara Ngobras, Ngobrol Bareng Sagu Safi, edisi 27 dengan tema pemanfaatan Google Drive sebagai media untuk penyimpanan data. Baiklah Bapak Ibu guru hebat semuanya, saya akan membacakan susunan acara kita pada sore hari yang berbahagia ini. Acara pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari founder Sagu Safi, yang ketiga sambutan dari ketua Sagu Safi, acara keempat yaitu pemaparan materi, dan acara kelima adalah penutup. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita berjalan lancar dari awal sampai akhir. Kita masuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari founder Sagu Safi, sekaligus sambutan dari ketua Sagu Safi. Dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Dewi Sri Hidayati MMPD, karena founder Sagu Safi Bapak Widi Adi Yaksono berhalangan dan juga Bapak Chandra STMST berhalangan hadir pada acara kita pada sore hari ini. Kepada Ibu Dewi Sri Hidayati, kami persilahkan waktu dan tempat. Ya, terima kasih Bu Mega Sri Kurnia. Mohon maaf layarnya tidak nampak ya. Iya Ibu, layarnya tidak nampak. Ya, sepertinya jaringan ini saya sedang di perjalanan ya. Bu Dewi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat yang sudah hadir dan tetap setia di channel Sagu Safi ya, dalam acara Ngobrol Bareng Sagu Safi. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mega selaku host yang sudah yang akan menemani Bapak Ibu dalam acara kita pagi ini, dan juga salam hormat saya kepada Bapak Founder Kang Widi Astiono SAG MPD, juga kepada Ketua Sagu Safi Bapak Chandra STMM. Permohonan maaf saya sampaikan dari kedua beliau tidak bisa menyapa Bapak Ibu guru hebat pada Sabtu kali ini, namun demikian pesannya tetap sama, yaitu kita senantiasa berbagi, terus mengembangkan diri, terus berkreasi, berinovasi untuk negeri kita ini dengan memberikan segala segala potensi diri kita untuk anak didik kita. Nah, salah satu meningkatkan potensi kita yaitu dengan mengikuti berbagai pelatihan atau juga seminar, diantaranya juga seperti halnya mengikuti kegiatan Sagu Safi di Ngobras ini ya. Bapak Ibu guru hebat,
di seluruh tanah air. Tidak lupa saya selalu sampaikan dan mengajak kepada Bapak Ibu guru hebat yang hadir di sini untuk silahkan ikut berbagi bersama kami di Ngobras gitu ya. Oke, untuk selanjutnya saya mohon maaf ini layarnya tidak ada karena mungkin di dalam perjalanan ya sinyalnya kurang baik. Pada kali ini saya juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Suyatna selaku narasumber hari ini yang akan memberikan atau berbagi tentang pemanfaatan Google Drive. Ini sangat penting sekali bagi kita ya di zaman ini, sudah tidak lagi menggunakan flash disk dan mungkin sebagai alternatif pilihan penyimpanan data yang aman. Nah, bagaimana cara pemanfaatannya? Silahkan Bapak Ibu ikuti acara Ngobras Sagu Safi dari awal sampai akhir bersama Bapak Suyatna yang akan dipandu juga oleh Ibu Noraliza selaku humas dari Sagu Safi. Demikian dari saya. Tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita semua segera mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas lagi sebagaimana biasanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru, siswa dan semua jaga kesehatannya ya dalam keadaan sehat walafiat selamanya. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Ibu Mega. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu saja salam Sagu Safi. Silakan Ibu Mega. Terima kasih Ibu Dewi Sri Hidayati atas kata sambutannya. Demikianlah tadi kata sambutan dari Ibu Dewi Sri Hidayati yang mewakili founder Sagu Safi, Bapak Widi Astiono SAG MPD, dan juga mewakili Ketua Sagu Safi, Bapak Chandra STMSI. Terima kasih Ibu atas kata sambutannya. Baiklah Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, kita sampailah kepada acara inti kita pada sore hari yang berbahagia ini, yaitu Ngobras bareng Sagu Safi dengan tema pemanfaatan sebagai media penyimpanan data. Mungkin selama ini kita menyimpan data melalui flash disk atau hard disk, akan tetapi ada media yang lebih aman, yaitu Google Drive. Bagaimana pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan data akan dipaparkan oleh seorang pemateri hebat kita, Bapak Suyatna SPD dari SD Negeri 013 Beringin Jaya, Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau. Jadi satu provinsi dengan saya, sama-sama kami dari Riau. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, untuk acara inti kita akan dipandu oleh Ibu Noraliza, Guru IPS SMP Negeri 1, Mila, Kabupaten Pidi, Aceh. Untuk acara selanjutnya nanti, saya akan serahkan sepenuhnya kepada Ibu Nora. Kepada Ibu Nora, saya persilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum Ibu Nora. Bu Nora masih di-unmute ya Bu Nora? Ibu Nora masih di-unmute? Ya, Ibu Nora. Iya, iya, di-unmute Ibu. Terima kasih Bu Mega. Iya, sama-sama Ibu Nora. Silakan monggo Bu Nora. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sagu Safi. Alhamdulillah pada hari ini Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita masih dapat mengikuti acara Ngobras edisi ke-27 10 Juli 2021.
Penghormatan saya kepada founder Sagu Safi, Kang Widi Astiono, SAG MPD, dan kepada Ketua Sagu Safi, Bapak Chandra, STMSI, dan kepada narasumber kita, Bapak Siatna, SPD. Dan kepada Bapak Ibu peserta ngobras hari ini. Baiklah Bapak Ibu, peserta ngobras kita hari ini. Kini saatnya kita mendengarkan pembahasan tema tentang pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan data yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Siatna, SPD. Beliau sebentar Bapak Ibu. Beliau lahir di Bandung 11 April 1977. Kemudian beliau adalah seorang guru kelas SD Negeri 13 Ringin Jaya dan merangkap sebagai waka kurikulum. Beliau juga pengurus IGI Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Ibu. Baik, ada prestasi-prestasi Bapak Siatna yang cukup banyak, yang mungkin tidak bisa saya bacakan lagi ini Bapak Ibu, karena keadaan mendung, kemudian datanya tadi sudah saya simpan, hilang. Mohon maaf Bapak. Selanjutnya baiklah saya persilahkan saja langsung kepada Bapak untuk memaparkan temanya hari ini tentang pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpan data. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Noraliza selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya. Izinkan saya menyampaikan salam penghormatan saya kepada founder Sagu Sapi Bapak Widi Astiono SAG MPD. Kemudian kepada Ketua Sagu Sapi Bapak Chandra STMSI. Dan selanjutnya salam penghormatan saya juga kepada penanggung jawab Sagu Sapi Bapak Sidarta Adi Gautama MPD, kepada Wakil Ketua Sagu Sapi Ibu Deis Sri Hidayati MPD, dan juga kepada Ibu Mega selaku host pada acara Ngobras edisi ke-27 pada tanggal 10 Juli 2021 ini. Baiklah Bapak Ibu sahabat Ngobras edisi 27, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan pemaparan materi tentang pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan data. Bapak Ibu, izinkan saya berbagi layar. Bu Nora, mohon dicek ya.
Bu Nora, bagaimana, sudah ada share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Ya. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan edisi Ngobras yang ke-27 pada sore hari ini, saya akan memaparkan sedikit pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan data. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu juga barangkali sudah tahu, sudah paham, dan juga bahkan sudah menggunakan Google Drive ini sebagai media penyimpanan data. Bapak Ibu mungkin pernah Bapak Ibu mengalami, ya, misalkan ketika Bapak Ibu akan melakukan sebuah presentasi ataupun hal yang lainnya, tiba-tiba file yang akan kita gunakan itu tidak terbawa, ya, rusak, atau kita simpan di flash disknya terkena virus sehingga tidak dibuka Bapak Ibu, ya. Atau juga mungkin Bapak Ibu pernah kehilangan file-file penting yang Bapak Ibu simpan di laptop atau smartphone. Nah, karena sesuatu hal, misalkan foto-foto kenangan sewaktu kita masih kecil, atau file-file sekolah, bahkan file-file dokumen-dokumen yang sangat penting sekali. Nah, sehingga kita harus bersusah payah menyusun kembali, membuat kembali dokumen-dokumen tersebut Bapak Ibu. Nah, untuk mengatasi hal semacam itu Bapak Ibu, Google Drive hadir sebagai media penyimpanan online yang membuat data kita akan tersimpan secara cloud, sehingga data tersimpan aman dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi file kita hilang, rusak, ya. Nah, karena sudah tersimpan secara aman di Google Drive. Nah, Google Drive itu sendiri apa Bapak Ibu? Ya, Google Drive sendiri itu apa Bapak Ibu? Nah, Google Drive ini Bapak Ibu pertama kali, ya, diperkenalkan pada tanggal 24 April 2012 Bapak Ibu. Ya, ini pada dasarnya layanan Google Drive ini sama seperti cloud storage, ya, semacam Dropbox ataupun OneDrive Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, aplikasi Google Drive ini, ya, sekarang ini sudah ada juga di smartphone, ya, bawaan dari smartphone, ya. Pada beberapa jenis ponsel, Google Drive ini menjadi aplikasi bawaan Bapak Ibu yang secara otomatis sudah terinstall, ya, pada sistem smartphone tersebut. Jadi kita tinggal menggunakannya Bapak Ibu, ya. Nah, Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini insya Allah, ya, saya akan memberikan pemaparan materi nanti bagaimana cara menyimpan data, ya, kemudian berbagi file juga di Google Drive ini Bapak Ibu. Nah, sebelumnya baiklah Bapak Ibu, izinkan saya akan menyampaikan beberapa fungsi, ya, beberapa fungsi dari Google Drive ini Bapak Ibu. Ya. Salah satunya tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, fungsi dari Google Drive ini adalah sebagai media menyimpan file atau menyimpan data Bapak Ibu, ya. Nah, data kita yang kita simpan di dalam Google Drive ini bisa berbentuk dokumen, gambar, atau apapun pada media penyimpanan online tanpa harus menyediakan storage seperti flash disk ataupun hard disk Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya berbagi file Bapak Ibu. Kita bisa berbagi file yang kita miliki kepada orang lain dengan menggunakan Google Drive ini. Nah, kemudian kita juga bisa mengedit file Bapak Ibu. File yang ada di Google Drive kita yang sudah kita buat beberapa bulan yang lalu, ya, bisa kita edit, bisa kita perbaharui Bapak Ibu, ya, secara otomatis tersimpan secara online, ya. Nah, itu beberapa fungsi daripada Google Drive Bapak Ibu. Nah, kemudian manfaatnya yang pertama, data akan tersimpan aman Bapak Ibu. Artinya apa Bapak Ibu? Ya, kalau tadi di awal saya jelaskan bahwasanya ketika perangkat kita bermasalah,
hard disk kita bermasalah, terkena virus ataupun flash disk kita hilang, ya apabila kita menyimpan data di flash disknya terkena virus, otomatis data yang kita simpan di flash disk tersebut akan hilang juga Bapak Ibu, ya. Nah, apabila kita simpan pada Google Drive, ya, data akan aman Bapak Ibu, akan ada, ya tetap ada, bisa kita gunakan sewaktu-waktu, kapanpun dan dimanapun kita membutuhkannya Bapak Ibu. Nah, namun demikian Bapak Ibu, kita pun tetap harus perlu waspada dan berhati-hati ya Bapak Ibu. Nah, karena apa? Karena pencurian data pun bisa saja terjadi pada perangkat cloud storage semacam Google Drive, ya. Apabila password yang kita miliki itu kita sebar kepada orang lain. Nah, orang lain akan mengambil data yang kita miliki Bapak Ibu, yang kita simpan di Google Drive, ya. Nah, manfaat selanjutnya tadi juga sudah saya jelaskan Bapak Ibu, kita dapat menggunakan data kapanpun dan dimanapun, ya, kapanpun dan dimanapun. Baiklah Bapak Ibu, tentunya setelah kita tahu fungsi dan manfaat, tentu mungkin ada yang bertanya-tanya apa sih kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, ada kelebihan tentu ada kekurangannya Bapak Ibu. Kelebihannya jumlah memori penyimpanan cukup besar Bapak Ibu. Jumlah memori penyimpanan cukup besar, yaitu 15 GB. Kalau ini menggunakan akun Gmail pribadi. Nah, kalau kita menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu, ya. Nah, sekarang ini kita sedang gencar-gencarnya pemerintah ya meluncurkan akun Belajar ID Bapak Ibu. Nah, kapasitas penyimpanan data di Google Drive yang menggunakan akun Belajar ID itu tak terbatas Bapak Ibu. Nah, maka dari itu mari kita gunakan ya, fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah kepada kita gunakan Bapak Ibu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita juga dapat menyimpan berbagai file di Google Drive ini, bisa video, foto, dokumen ataupun file-file yang lainnya Bapak Ibu, ya. Nah, itu Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, saya akan awali dengan bagaimana cara login ke Google Drive. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang bertanya, ya barangkali bagaimana cara kita pertama kali login dengan masuk ke Google Drive Bapak Ibu. Sebetulnya ada berbagai cara ya Bapak Ibu ya, berbagai cara ya. Ini baiklah cara yang pertama, kalau kita masuk ke akun Google Bapak Ibu ya. Nah, ke akun Google ya. Kalau masuk ke akun Google kita Bapak Ibu ya, maka kita akan diarahkan nanti ya, akan diarahkan ke akun Google ya. Nah, seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini adalah akun Google kita. Ya, akun Google. Nah, Google ya. Ini Bapak Ibu terlihat di layar akun Google saya ada dua ya di sini. Yang pertama akun Gmail pribadi Bapak Ibu ya, akun Gmail pribadi ya. Nah, kemudian yang di bawahnya ini akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Nah, Google Drive yang saya buka ini menggunakan akun Gmail pribadi Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kalau kita akan membuka Google Drive ini dengan menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu? Nah, tinggal kita arahkan saja ini Bapak Ibu, kita ganti ya. Yang tadi ini kita ganti ya. Nah, kita arahkan ke sini Bapak Ibu ya. Klik foto untuk yang pertama ya, klik foto. Kalau kita akan memindahkan, klik foto. Nah, kemudian kita cari akun yang lain ya. Kita cari akun yang lain. Saya coba dengan menggunakan akun Belajar ID Bapak Ibu. Ya. Klik ya. Nah, maka kita akan di akun Belajar ID Bapak Ibu ya. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ini sedang loading ya.
Bu Nora, suara saya jelas Bu Nora? Halo Bu Nora. Ya, ini Bapak Ibu ya sedang loading. Nah, ini sudah mulai terbuka. Ini kalau saya buka dengan menggunakan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah, perbedaan Bapak Ibu, kalau kita anadi akun belajar ya, akun belajar ID Bapak Ibu, ada perbedaan, beberapa perbedaan ya. Nah, perbedaannya di mana Bapak Ibu? Kalau pada akun pribadi Gmail biasa, itu perbedaannya ada pada kapasitas penyimpanan, itu yang pertama ya. Itu hanya 15 GB. Nah, seperti ini nampak di sini ya pada tulisan ya. Penyimpanan 3,81 GB dari 15 GB telah digunakan. Nah, berarti penyimpanan pada akun pribadi kapasitasnya hanya 15 ya. Nah, apakah bisa pada akun pribadi? Bisa Bapak Ibu ya. Bisa ya. Dengan cara mengupgrade Bapak Ibu ya. Tentu berbayar ya, tentu berbayar. Akun belajar ID ya, akun belajar ID. Bentar nih. Ini akun belajar tak terbatas Bapak Ibu ya, tak terbatas, tak terhingga berapapun ya. Bapak Ibu menyimpan dokumen-dokumen di sini ataupun data-data di sini akan tampung dengan akun Gmail pribadi. Itu hanya 15 GB Bapak Ibu. Nah, di situ perbedaannya ya. Perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua Bapak Ibu, kalau di akun belajar ID ini ada drive bersama Bapak Ibu ya, ada drive bersama. Kalau di akun belajar pribadi itu tidak ada drive bersama Bapak Ibu ya. Dan drive bersama ini untuk apa fungsinya Ibu? Ya Bapak Ibu harus mengetahui fungsi dari drive bersama ya. Nah, drive bersama ini fungsinya Bapak Ibu ini simpanan data ataupun dokumen dalam sebuah organisasi. Nah, contohnya misalkan di sini ya, saya akan memperlihatkan drive bersama saya ya, drive bersama pada akun belajar ID saya. Loading ya, Bu Nora. Suaranya masih ada Bu Nora?
bersama tampil. Baiklah, di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan tentang fitur-fitur ya. Fitur-fitur pada Google Drive ini seperti tampak di samping ya. Ini ada prioritas, maksudnya prioritas itu adalah dokumen-dokumen yang apabila menurut kita penting ya, sangat penting. Nah, maka bisa. Kemudian drive saya itu adalah dokumen yang kita unggah. Nah, selanjutnya drive bersama ini sudah saya jelaskan tadi bahwasanya drive bersama ini adalah penyimpanan dokumen-dokumen bersama dalam sebuah instansi. Dibagikan kepada saya, kemudian terbaru ya, kemudian berbintang, sampah, dan juga penyimpanan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu Pak Suyatno, ya, sudah ada. tampil tampilan drive bersama di drive akun belajar saya. Yang pertama admin GP Inhil angkatan 1, kemudian ada peserta pengembasan GMT Inhil, dan juga ada SDN 013 Ringin Jaya ya. Nah, Bapak Ibu, di drive bersama ini ya, kita bisa berkolaborasi instansi ya. Pulau Burung ini adalah instansi sekolah saya, di mana di drive bersama ini ya, seluruh guru ya, kepala sekolah dan juga dewan guru ya, bisa menyimpan data, mengedit data di drive bersama ini ya. Apabila kepala sekolah memerlukan sebuah data yang harus di dewan guru yang ada di sekolah tersebut, maka tidak perlu repot-repot ya, kepala sekolah itu memberikan file-file kepada masing-masing dewan guru ya, tetapi cukup disimpan di Google Drive bersama. Nah, nanti masing-masing guru tersebut ataupun dokumen yang diperlukan. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu bertanya ya, bersama di akun belajar ID ya, di akun belajar ID. Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu masuk ke drive bersama ya, ya, silahkan klik yang tanda plus di atas ini. Kemudian kita tunggu ya. Kita tunggu, masih loading ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Maka akan, misalkan di sini kita beri judul drive bersama baru ya. Kita beri judul. Nah, misalkan sagu sapi ya. Ini kita contohkan sagu sapi ya. Kita tulis judul Bapak Ibu, klik buat ya.
klik buat. Kita tunggu beberapa saat, ya, sedang diproses, ya. Sedang diproses. Nah, Dul Sagu Sapi, ya. Anggota-anggota ke dalam Drive bersama tersebut. Kemudian siapa saja orangnya nanti, ya. Nah, tunggu sebentar Bapak Ibu, ya. Ini ya. Nah, ini ya. Ini belum ada ya Bapak Ibu ya. Belum ada. File juga belum ada, masih kosong. Cara kita menambahkan anggota ya bersama. Misalkan Bapak Ibu ikuti langkah seperti saya tadi, kemudian kelola anggota. Klik kelola anggota ya Bapak Ibu ya. Klik kelola anggota. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tunggu. Ya, tunggu beberapa saat. Mudah-mudahan sinyalnya tidak bermasalah ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, maka akan muncul orang dan grup. Ini kelola anggota, tambahkan orang dan grup ya. Ya, saya sebagai pengelola. Kalau kita akan menambahkan orang, ini kita misalkan tambahkan orang dan grup, pilih saja salah satu sebagai akun pribadi saya ya. Nah, di sini sudah masuk ya kelola anggota. Nah, setelah kelola anggota, ini anggota ini ya sebagai apa Bapak Ibu? Ya, sebagai apa? Kita setel ya. Kita mengakses, lihat saja, memberi komentar. Nah, ini maksudnya apa Bapak Ibu? Kalau misalkan anggota yang kita masukkan ke Google Drive bersama ini sebagai pengakses, lihat saja. Nah, berarti anggota tersebut hanya bisa melihat dokumen-dokumen yang ada di Drive bersama, tidak bisa mengedit dokumen orang. Nah, kemudian pemberi komentar. Pengelola konten ini Bapak Ibu ya, ini memindahkan dan juga menghapus file ya. Nah, kita sebagai peserta tersebut bisa menambahkan, kemudian bisa juga mengedit file, dan juga bisa memindahkan dan bahkan menghapus file Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu, kita setting sebagai pengelola, maka akan terkirim ke maksud Bapak Ibu ya. Email masuk ya, bahwa diundang ke seperti ini ya. Nah, ini karena apa Bapak Ibu ya? Email yang saya undang ke Drive bersama tadi itu berbeda di luar organisasi. Artinya apa? Saya menggunakan Drive bersama di akun Belajar ID. Yang saya undang adalah akun Gmail pribadi ya. Akun Gmail pribadi Bapak Ibu. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu apabila anggota yang Bapak Ibu masukkan ke Drive bersama ini bukan Gmail, maksudnya bukan akun Belajar ID ya Bapak Ibu, akan tetapi menggunakan akun Gmail pribadi. Nah, maka akan tampil tulisan seperti ini Bapak Ibu. Langkah selanjutnya bagaimana Bapak Ibu? Kita klik tetap bagikan ya. Tetap bagikan. Nah, kemudian kirim ya. Klik kirim Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu langkah-langkah cara membuat Drive bersama ya. Setelah kita kirim ke email tersebut. Nah, kemudian ini masih kosong ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara bersama ini ya. Nah, cara memasukkan file ke dalam Drive bersama ini tinggal kita klik saja ini baru Bapak Ibu ya. Klik baru ya. Klik baru. Nah, kemudian apakah kita akan mengupload file atau mengupload folder ya. Nah, saya contohkan file
Ya, tunggu mengupload file. Nah, mengupload file ya, kita cari file yang berbentuk Word saja ya. Contoh saja, ini sebagai contoh Bapak Ibu ya. Contoh ini ya. Klik open. Nah, kita tunggu beberapa saat ya. Tunggu beberapa saat mengupload. Nah, di sini akan muncul di pojok bawah ini ya. Mengupload satu item. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, file yang kita upload dari komputer tadi, dari laptop kita tadi berbentuk Word Bapak Ibu ya, berbentuk Word. Akan tetapi setelah kita upload setelah kita simpan ke Google Drive, ini berbentuk doc ya, Google Doc, bukan Word lagi. Mengapa Bapak Ibu ya? Kok bisa begitu ya? Kok bisa? Padahal file yang kita simpan tadi berbentuk Word ya, berbentuk Word. Nah, setelah tersimpan di Google Drive, ini berubah menjadi Google Doc Bapak Ibu ya. Kok bisa seperti itu, Pak? Ya. Ya. Nah, caranya Bapak Ibu ya, sebelum Bapak Ibu menyimpan file ya, membuat membuat folder, kemudian membuat drive bersama juga ya. Nah, caranya Bapak Ibu, langkah yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan ya, ini Bapak Ibu jangan lupa membuat setelan ya, membuat setelan dengan cara mengklik ada gambar seperti gerigi ya, roda, kemudian di situ ada tulisan setelan. Maka Bapak Ibu klik setelan ya. Klik setelan, kemudian tunggu beberapa saat. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, di mana letaknya? Nah, di sini Bapak Ibu ya. Ada konversikan file yang kita upload ya. Konversikan file yang kita upload ya. Kalau ini tidak kita checklist Bapak Ibu ya, misalkan seperti ini ya. Nah, tidak terchecklist, file yang kita upload tadi, apabila yang kita upload itu berupa Word ya atau berupa Excel ya, itu akan tetap tidak terkonversi. Akan tetapi kalau kita klik yang ini ya, kita checklist yang ini, versikan file upload ya, maka file yang kita simpan di Google Drive itu akan berubah ya, akan berubah, akan terkonversi secara otomatis Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini di checklist Bapak Ibu, jangan lupa klik selesai ya. Jangan lupa klik selesai. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita kembali ke drive saya. Sebelum Bapak Ibu ya, setelah Bapak Ibu menyeting tadi otomatis ya, Bapak Ibu sebaiknya membuat folder terlebih dahulu. Seperti contoh di sini ya, saya tampilkan ini banyak sekali folder-folder di Google Drive saya. Ini maksudnya apa Bapak Ibu? Ketika saya akan klik saja di sini, tinggal mencari saja folder yang berjudul. Nah, kemudian misalkan saya membutuhkan modul atau bahan ajar, saya cari ya, judul folder modul bahan ajar. Kemudian apabila saya misalkan memerlukan foto-foto kegiatan ya, foto-foto kegiatan. Nah, di sini sudah ada ya, foto-foto kegiatan, atau misalkan foto lokakarya, atau misalkan sertifikat 32 jam dan sertifikat yang tidak ada jamnya Bapak Ibu ya. Nah, silakan Bapak Ibu upload ya, Bapak Ibu simpan ke Google Drive supaya tidak hilang ya.
Apabila kita hanya menyimpan di laptop ataupun di hard disk, sewaktu-waktu dokumen tersebut akan hilang Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu terlebih dahulu ya, bagaimana cara membuat foldernya itu sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Sama seperti tadi, seperti kita membuat folder di drive bersama ya. Bapak Ibu klik yang tanda plus ya, tanda plus, ada tulisan baru ataupun new ya. Di situ ada beberapa tampilan ya. Yang pertama folder. Nah, kalau kita membuat folder ini yang kita Bapak Ibu upload file ya, kemudian upload folder. Ini maksudnya upload folder ini apa? Jadi maksudnya upload folder itu folder yang ada di laptop kita itu yang kita upload, bukan berupa file tetapi berupa folder. Nah, di dalam folder itu ada file-file lagi, ya banyak ya file-filenya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada Google Doc, ada Google Spreadsheet, Google Slide, Google Form, dan juga lainnya, masih banyak Bapak Ibu ya. Masih banyak ini fitur-fitur yang ada pada Google Drive Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini saya tidak akan menjelaskan bagaimana apa itu Google Doc, apa itu Google Spreadsheet. Selanjutnya memberikan penjelasan bagaimana menyimpan data yang mengamankan data-data kita, file-file kita di Google Drive. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin belajar lebih jauh lagi tentang apa itu Google Doc, Google Spreadsheet ya. Nah, pada saat ini ada Bapak Ibu ya dari para Google Master Trainer ya. Nah, silakan Bapak Ibu ikuti ya, silakan Bapak Ibu ikuti. Nah, insya Allah di sana akan banyak sekali ilmu-ilmu yang akan Bapak Ibu dapatkan ya, yang berkaitan dengan Google Doc, Spreadsheet, Google Slide, Google Form, dan juga yang lain-lainnya Bapak Ibu ya. Kembali ke yang tadi Bapak Ibu, setelah membuat folder ya, kemudian Bapak Ibu upload file sama seperti tadi ya, upload file sama seperti tadi ya. Upload file, bisa juga upload folder. Nah, sekarang Bapak Ibu tadi sudah saya sampaikan salah satu manfaat ya, salah satu fungsi ya, salah satu fungsi dari Google Drive itu yaitu bisa berbagi file Bapak Ibu ya, bisa berbagi file ya, bisa berbagi file. Nah, hari ini saya akan sedikit memberikan penjelasan bagaimana cara membagi file Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, file yang sudah disimpan di drive ini, apabila Bapak Ibu misalkan akan berbagi file ya. Misalkan saya akan berbagi sebentar, saya cari ya foldernya. Nah, misalkan Arclick ya, saya buka, tunggu beberapa saat ini. Ya, tunggu beberapa saat. Saya klik tadi salah satu folder ya, folder yang sudah saya datanya sudah saya simpan ya. Nah, kita akan mencoba nanti berbagi ya, bagi file kepada orang lain ya. Kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu ya, ini masih loading ya. Saya hari ini tidak menyediakan slide presentasi Bapak Ibu, jadi langsung ke ini ya, langsung masuk ke drive-nya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini foldernya artikel, saya beri judul artikel yang pernah saya unggah di media massa ya. Saya gampang untuk mencarinya ya.
saya gampang untuk mencarinya. Nah, ini Bapak Ibu, yang misalkan kita akan memilih dan akan membagikannya Bapak Ibu. Ada 2 langkah sebetulnya ya. Ada 2 langkah ya. Langsung kita arahkan ke profesionalitas guru. Kita klik Bapak Ibu ya, judul tersebut klik kanan ya. Tepat di judul terpilihan seperti ini Bapak Ibu. Hanya mengarahkan kursor ke judul ya, ke judul file tersebut, kemudian klik kanan, maka akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pratinjau, buka dengan ya, kemudian bagikan. Nah, kalau kita akan membagikan file ya. Nah, Bapak Ibu klik bagikan ini ya, klik bagikan ini. Nah, apabila Bapak Ibu akan membagi, ini bagi file ini ada 2 cara sebetulnya ya. Ada bagikan langsung melalui email, kemudian ada bagikan dengan kita menyalin linknya. Kemudian link tersebut kita berikan kepada orang lain, bisa melalui grup WA ya, ataupun grup Telegram Bapak Ibu ya. Nah, ketika orang lain ya mengakses link tersebut, ya maka orang tersebut akan diarahkan ke dokumen yang kita bagikan. Nah, saya akan contohkan yang ini bagikan ya. Saya klik bagikan Bapak Ibu. Yang proses, kita tunggu beberapa saat. Nah, ya. Maka nanti akan muncul tampilan. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ya. Maka akan muncul tampilan seperti ini, Bapak, ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Bagikan kepada orang-orang lain dan grup Bapak Ibu, ya. Nah, ini pemiliknya akun Belajar ID, ini sudah pernah saya bagikan kepada orang lain ya, atau email lain, itu kepada email saya sendiri dengan akun Gmail pribadi dan sebagai editor ya, sebagai editor. Nah, misalkan saya akan menambahkan orang lain, ini saya ambil 1 email saja. Maaf ya Bu Ayu, di sini ada emailnya muncul. Saya coba klik ya, email Bu Ayu. Nah, ya. Nah, maka Bu Ayu ya akan saya bagikan file ini kepada Bu Ayu ya, setelah kita klik email Bu Ayu tadi. Nah, apabila kita akan membagikan kepada orang lain lagi ya selain Bu Ayu, ya misalkan kepada lebih dari 1 orang, tinggal kita klik saja ini email-email yang ada di sini ya, Bu Aimah. Kemudian kita tambahkan lagi ya, kalau mau kita tambahkan misalkan Ibu ini ya. Nah kemudian orang-orang yang kita bagikan kepada file ini sebagai apa? Apakah sebagai editor, sebagai pengakses lihat saja, atau sebagai pemberi komentar ya. Nah, di sini Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami dan cermati betul ya. Kalau kita akan membagikan file kepada orang lain ya, apabila orang lain tersebut setelannya sebagai editor, maka orang lain akan mengedit file yang kita miliki Bapak Ibu, yang kita bagikan ya. Akan mengedit ya, akan mengedit. Akan tetapi kalau misalkan orang yang kita bagikan itu cukup hanya melihat saja ya, cukup hanya melihat file yang kita miliki ini, maka setelannya pengakses lihat saja Bapak Ibu. Kita klik pengakses lihat saja, maka orang tersebut tidak bisa mengedit file kita ya. Nah, setelah itu baru kita klik kirim Bapak Ibu ya, jangan lupa klik kirim, nanti akan tersampaikan ke Bu Ayu, Bu Ar, dan juga Bu Arpianti melalui emailnya ya, melalui emailnya ada notifikasi orang-orang yang kita bagikan. Nah, itu Bapak Ibu ya, itu yang pertama. Kemudian cara yang kedua bagaimana Bapak Ibu? Nah, cara yang kedua kita masuk, kita buka filenya ini ya, kita buka filenya. Kita buka filenya, setelah terbuka filenya ya, coba ini, nah ini ya, kita coba masih loading Bapak Ibu. Kita coba buka file ya. Kalau tadi berbagi file tidak membuka filenya, tetapi
dari judulnya klik kanan gitu ya, tampilan seperti tadi. Nah, kalau yang sekarang kita berbagi file dengan filenya ya, membuka filenya. Pembinaan karakter melalui pendidikan gerakan pramuka, ini judulnya ya, judul artikelnya. Kita tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini jaringan kurang bagus nah ya. Nah, Bapak Ibu, setelah ini file ini nanti terbuka ya, nanti di pojok sebelah atas ini ya, sebelah foto ini ada tulisan bagikan Bapak Ibu ya. Ada tulisan bagikan. Nah, di sanalah Bapak Ibu ya, kita klik bagikan, nanti akan muncul tampilan yang tadi Bapak Ibu. Sudah terbuka filenya ya. Kita tunggu, masih loading. Ya, setelah terbuka nanti Bapak Ibu akan tampil di sini. Nah, akan muncul tulisan bagikan ini kan Bapak Ibu ya. Masih samar-samar ya, karena ini file belum terbuka semua ya. Karena jaringan. Baiklah, akan saya kembalikan saja. Sebetulnya sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Klik bagikan, maka akan muncul beberapa tampilan seperti tadi ya. Tinggal Bapak Ibu pilih bagikan ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau sekarang sudah jelas terlihat ya. Sudah jelas terlihat, maka ini tinggal klik saja. Sama seperti tadi ya. Tinggal klik ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini langsung kan, alamat email yang akan kita bagi ya. Alamat email yang akan kita bagi Bapak Ibu. Jadi ada beberapa cara, silakan Bapak ya. Boleh yang mana yang mau Bapak Ibu gunakan ya. Maaf, saya kembali ke judul artikel tadi ya. Ada yang bertanya ini, Pak? Itu cara berbagi file kepada orang lain ya Bapak Ibu, cara berbagi file kepada orang lain. Nah, kemudian yang terakhir nih Bapak Ibu, pertanyaan ya muncul ya.
Jadi bagaimana agar data kita yang tersimpan, pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul. Yang pertama Bapak Ibu ya. Yang pertama kalau menggunakan akun Belajar ID ini data kita sebetulnya Bapak Ibu sudah aman, kementerian itu sendiri ya. Sudah di backup begitu maksudnya. Sudah di backup untuk mengamankan ya Ibu. Nah, habis waktunya ya. Ya, sebetulnya satu kuncinya Bapak Ibu ya. Passwordnya ya, password akun kita itu yang harus betul-betul tahu Bapak Ibu. Mohon maaf ya. Saya kembalikan kepada moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktunya Bapak. Tadi pertanyaan sudah dijawab ya Bapak? Yang mana Bu? Pertanyaan yang mana? Yang pencurian data ini sudah ya? Oh, itu ya. Ya. Memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul ya tentang pencurian data Bapak Ibu ya. Ya sebetulnya data kita itu aman Bapak Ibu ya, aman selagi kita passwordnya ya kita amankan sendiri begitu Bapak Ibu ya. Terkadang terjadi pencurian data itu ketika kita membuka akun kita dengan menggunakan perangkat lain ya, menggunakan perangkat lain yang bukan milik kita ya. Terkadang kita lupa untuk menghapus akun tersebut sehingga akun tersebut masih tersimpan ya. Nah, di sanalah sering terjadi pencurian data ya Bapak Ibu ya. Akan tetapi Bapak Ibu ya, ini khusus untuk akun Belajar ID ya. Khusus untuk akun Belajar ID, menurut informasi yang kami dapatkan ya, bahwasanya akun Belajar ID itu aman Bapak Ibu, sudah di backup ya oleh kementerian ya, Itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah kalau dengan akun belajar.id data kita akan aman ya Pak ya? Ya Insya Allah Bu ya. Selagi passwordnya tidak kita sebar gitu Bu ya. Tapi kalau akun Belajar ID itu passwordnya kita sebar kemana-mana ya, orang lain bisa apa namanya ya, bisa mengambil data kita gitu ya. Akun kita. Ya. Maksudnya password akun kita gitu ya. Tips kedua tadi, ya kita jaga ya. Baik, tadi tips keduanya lebih baik di laptop ataupun di itu kita hanya miliki satu akun pribadi begitu. Maksudnya di laptop kita gitu ya. Nah, kalau di laptop, kalau di perangkat kita itu ya, kalau di perangkat kita masukkan beberapa akun, sebetulnya bisa saja Bapak Ibu ya, tidak masalah ya. Kita menggunakan akun pribadi kita, misalkan kita mempunyai beberapa akun, kita buka di perangkat kita, itu tidak masalah Bapak Ibu ya. Akan tetapi ya itu tadi ya, kita memang harus berhati-hati. Tapi kalau misalkan ketika kita akan membuka data kita, akan membuka Google Drive kita, misalkan kita lupa membawa laptop ini ya, misalkan kita lupa membawa laptop nih ya, kita pinjam perangkat orang lain, atau misalkan kita buka di warnet gitu ya, di warnet gitu. Nah, ketika kita selesai, terkadang kita lupa untuk menghapusnya begitu ya, untuk keluar lupa ya, sehingga akun kita itu masih tersimpan di sana, begitu Bapak Ibu ya. Iya. Baik Bapak. Tadi Bapak pun sudah menutupnya ya. Baik, jadi Bapak Ibu, kesimpulan dari tema kita hari ini ya, dari pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan data mungkin akan sangat aman
dari takut kalau sewaktu-waktu laptop kita rusak, pasti data Ya. kita tetap aman ya Pak ya. Aman. Karena sudah tersimpan di Google Drive ya. Waktu pun yang sudah hampir pukul 15 Bapak Ibu, mungkin hanya sampai di sini. Semoga pemaparan dari Bapak narasumber kita hari ini bisa kita manfaatkan ya Bapak Ibu. Semuanya kegunaannya akan sangat banyak begitu buat kita, apalagi kita sebagai guru tentu banyak data yang perlu kita simpan dengan aman, dan apalagi sekarang kita sudah disarankan, Kemdikbud sudah menyarankan agar kita memakai akun pembelajaran atau akun belajar.id. Mungkin ada Bapak Ibu yang belum mengaktifkan, bisa segera mengaktifkannya, begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang bertanya daftar hadir, Bapak Ibu bisa langsung melihat di chat, sudah ada daftar hadirnya. Saya selaku moderator pada hari ini, bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Noralina. Ibu Noralina. Terima kasih Ibu Noralina yang sudah memandu acara kita pada sore hari ini. Juga terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suyatna SPD yang sudah memaparkan materinya di hadapan kita bersama. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, memang banyak sekali manfaat yang kita bisa dapatkan dengan menyimpan data kita di Google Drive. Salah satunya adalah data kita aman. Jadi kuncinya data kita aman adalah passwordnya kita tidak bagikan kepada siapapun. Artinya passwordnya hanya untuk diri kita sendiri. Dan juga kita harus berhati-hati apabila memakai password di handphone atau di laptop yang bisa diakses oleh orang lain. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, dari dua pemaparan penggunaan Google Drive sebagai media penyimpan data, bisa menggunakan akun pribadi, Gmail biasa, bisa juga menggunakan akun pembelajaran yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada peserta didik, tenaga kependidikan, dan juga guru. Jadi kalau kita lihat pemaparan tadi dari pemateri kita, bahwasannya akun pembelajaran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu lebih banyak kelebihan yang dimiliki. Dari kapasitas penyimpanan datanya yang tidak terbatas, kalau akun pribadi kita hanya terbatas 15 GB. Kemudian juga akun pembelajaran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut juga aman karena sudah dilindungi oleh Kominfo. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, demikianlah rangkaian acara kita pada Ngobrol bareng Sagu Safi edisi 27, pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpan data. Saya selaku host pada kegiatan sore hari ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara Ngobras, kemudian juga permintaan maaf apabila ada kata yang tidak di tempatnya atau yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.